Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Zamzami, NIM 204104030015 dari kelas Bahasa dan Sastra Arab 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video mengenai teknik penyusunan tes hasil belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Takwim At-Ta'lim Al-Lughawi yang diempu oleh Bapak Dr. Maskud SAG MSI. Tes hasil belajar ada dua macam, yaitu tes hasil belajar tes tertulis dan tes non tulis. Penyusunan jenis tes tertulis yang pertama, uraian atau esai. Tes bentuk uraian merupakan tes yang menuntut penerima tes mengeluarkan jawaban-jawaban berbentuk uraian, baik secara bebas maupun secara terbatas. Tes bentuk uraian secara bebas artinya jawaban uraian peserta didik yang menuntut kemampuan peserta didik dalam menyusun, mengorganisasikan dan merumuskan jawaban, menggunakan kata-kata sendiri serta mampu mengukur kecakapan peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan tes objektif di mana masing-masing tes disediakan lebih dari kemungkinan jawaban dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Yang ketiga, menjodohkan. Tes bentuk ini sering dikenal dengan istilah tes menjodohkan, tes mencari pandangan, tes menyesuaikan, tes mencocokkan. Ciri-ciri tes ini adalah: yang pertama, tes terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Yang kedua, tugas tes adalah mencari dan menetapkan jawaban-jawaban yang telah bersedia sehingga sesuai dengan atau cocok atau merupakan pasangan atau merupakan jodoh dari pertanyaan. Kemudian yang keempat, melengkapi. Melengkapi adalah dikenal dengan istilah melengkapi atau menyempurnakan. Salah satu jenis objektif yang hampir mirip sekali dengan tes objektif fill-in. Letak perbedaannya ialah pada tes objektif bentuk fill-in, bahan yang dites itu merupakan satu kesatuan. Sedangkan pada tes objektif bentuk completion tidak harus demikian. Yang terakhir, tes ini juga sering dikenal benar salah. Tes ini juga sering dikenal dengan tes objektif bentuk ya atau tidak. Tes objektif bentuk true false adalah salah satu bentuk tes di mana yang benar dan ada yang benar dan ada yang salah. Contohnya adalah yang pertama, benar atau salah Rasulullah dilahirkan pada tahun 571 Hijriah bertepatan dengan tahun gajah. Yang kedua, benar atau salah Rasulullah dijuluki dengan Al-Amin karena beliau tidak pernah bohong. Contoh tes tertulis. Yang pertama, uraian atau esai. Jelaskan pengertian idgham bigunnah. Kemudian yang kedua, contoh pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Contoh, siapakah penemu telepon? A. Alexander Graham Bell. B. Thomas Edison. C. Nikola Tesla. D. Benjamin Franklin. Yang ketiga, contoh jenis tes menjodohkan. Hubungkan kolom A dengan kolom B yang sesuai. Contoh, kolom A, ibu kota Indonesia, negara dengan populasi terbanyak, sungai terpanjang di dunia. Kolom B, A. Jakarta, B. Cina, C. Nil. Kemudian contoh benar salah. Tentukan apakah pertanyaan berikut benar atau salah. Contoh, Indonesia berada di benua Amerika.
benar atau salah. Contoh yang terakhir yakni melengkapi. Lengkapilah kutipan di bawah ini dengan kata atau frase yang tepat. Contoh, hidup adalah sebuah bla 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 yang harus dijalani, bukan sebuah masalah yang harus bla bla bla. Lalu pada titik-titik tersebut dilengkapi sesuai dengan kata-kata yang tepat. Prinsip dasar penyusunan jenis tes tertulis. Yang pertama, sesuai tujuan instruksional. Tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil belajar yang telah ditetapkan. Hal ini akan memudahkan guru dalam menyusun soal tes hasil belajar. Yang kedua, soal-soal tes hasil belajar adalah sampel representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah diajarkan. Dengan demikian, soal-soal tersebut mewakili seluruh performance yang telah diperoleh selama peserta didik mengikuti suatu unit pengajaran. Yang ketiga, sesuai tujuan tes hasil belajar. Variasi soal-soal diperlukan untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Kemudian yang keempat, untuk memperoleh hasil yang diinginkan, desain tes hasil belajar harus sesuai dengan fungsinya. Contoh, desain tes hasil belajar yang dimaksud adalah placement test, formative test, summative test, dan diagnostic test. Kemudian yang kelima, tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan. Artinya, setelah tes hasil belajar itu dilaksanakan berkali-kali terhadap subjek yang sama, hasil tes tersebut selalu sama atau relatif sama. Yang keenam, tes hasil belajar harus dapat dijadikan instrumen yang menyajikan informasi. Informasi ini berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengejar guru sendiri. Kemudian langkah-langkah penyusunan jenis tes non-tulis, yakni observasi, wawancara, dan angket. Yang pertama, merumuskan tujuan tes tidak tertulis atau non-tes. Yang kedua, membuat layout atau kisi-kisi tes tidak tertulis. Yang ketiga, menyusun pedoman tes tidak tertulis. Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang akan dilakukan tes tidak tertulis atau non-tes, baik yang berkenaan dengan proses belajar peserta didik dan kepribadiannya maupun penampilan guru dalam pembelajaran. Yang kelima, melakukan uji coba pedoman tes tidak tertulis untuk melihat kelemahan-kelemahan pedoman tes tidak tertulis. Yang keenam, merevisi pedoman tes tidak tertulis berdasarkan hasil uji coba. Yang ketujuh, melaksanakan tes tidak tertulis pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian yang terakhir, mengolah dan menafsirkan hasil tes tidak tertulis. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.